真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit keesokan paginya. Mata mereka memandang ke kota besar di bawah kaki mereka saat Xiaoyan menghembuskan napas. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, "Apa kamu serius ingin pergi bersamaku?" "Ya, aku sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah meskipun sesuatu terjadi setelah aku kembali. Aku bisa mendirikan sekte racun sekali dan akan bisa melakukannya lagi." Dokter peri kecil berkata dengan sikap tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu dengan lemah. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan tidak seperti apa yang dilakukan Xiaoyan untuk aliansian. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia melihat ke arah Medusa dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan aliansian padamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk lembut. Suaranya cukup tegas. "Jika aku tidak kembali dalam 2 tahun, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepadamu." Xiaoyan melihat wajah menyihir yang sangat indah dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa sangat membantunya. "Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara langsung." Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiaoyan terkejut. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona memikat samar muncul di wajahnya yang dingin. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, "Hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu aku jika kamu mendapat masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya juga sangat lembut. Penampilan ini sangat langka terjadi pada ratu suku-suku ular ini, yang bahkan tidak berkedip saat dia membunuh. Xian di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiaoyan tampaknya telah merasakan mata mengejek Xian di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. "Cailin, berhati-hatilah. Tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi." Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, dia juga naik ke udara dan mengejar Xiaoyan yang berada di depannya. Dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika Medusa tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak bulu di mata dingin sedingin es dari Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, meski aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia." "Terima kasih."
Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol baik denganmu," kata dokter peri kecil sambil tertawa. Sosok cantiknya segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia dengan lembut menginjak udara kosong sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Medusa berdiri sendiri di atas gunung. Dia hanya melihat ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan, dia merasa bahwa waktu yang dibutuhkan Xiaoyan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan besar bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan adanya perlawanan di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi samar. Ini adalah hal yang tidak dapat dipercaya untuk wanita kuat seperti dia. "Xiaoyan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan besar akan ditundukkan olehmu seperti Kekaisaran Jiama saat ini. Aku menunggu hari itu datang." 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun. Namun, mereka semua dengan cepat melepaskan pikiran untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ini ke wilayah sudut hitam, secara alami kelompok Xiaoyan tidak perlu menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu yang sangat lambat di matanya. Ketiganya berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan menentukan arahnya. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari daerah sudut hitam, trio Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan dan Xian keduanya adalah Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk bepergian sangat melelahkan Douqi, ini tidak terlalu menjadi masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Douqi. Di sisi lain, dokter peri kecil adalah seorang Douzong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga membuat Douqi kecil kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Douzong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiaoyan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racunnya. Tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa binatang ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka telah gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menerobos, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus dari Xian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. Trio Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang ganas yang tersembunyi di dalam banyak pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa monster super peringkat 7 beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil ikut campur, kemungkinan Xiaoyan dan Xian akan benar-benar menemui masalah besar. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi tidak terlalu membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, kemungkinan sudah 3 hingga 4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama.
Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak ini, Xiaoyan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan binatang sihir di hutan pegunungan, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga meningkat. Yang terpenting, kekuatan Xiaoyan telah maju ke level bintang Dou Huang di tengah banyak pertempuran ini. Ini menyebabkan Xiaoyan sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak akrab. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak ke wajahnya. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa nyaring itu seperti guntur bergulung yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, aku Xiaoyan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiaoyan yang ceria. Matanya mengamati dataran hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam, "Apa ini wilayah sudut hitam?" Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Xian saat mereka terbang di ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota, daerah sudut hitam, di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan berjalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat saat melintasi kota dalam upaya mencari bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiaoyan jauh lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiaoyan mencoba menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan, tetapi mungkin karena ini adalah wilayah luar, wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini, yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa gerbang Xiao tidak menemui banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui bahwa gerbang Xiao baik-baik saja, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk sampai ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Xian di banyak kota saat dia mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiaoyan sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan daerah sudut hitam. Ini karena fragmen peta, api teratai pemurnian iblis, yang dia peroleh dari lelang terakhir kali. Dia juga menanyakan tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. Kelompok Xiaoyan menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Di tempat inilah Xiaoyan untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Hampir setiap kota di wilayah sudut hitam, ini pasti sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiaoyan. Namun, sesekali, akan ada beberapa faksi yang sangat kuat di wilayah sudut hitam, yang akan bekerja sama dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak item lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah sudut hitam. Tingkat dan kelangkaan item lelang sudah cukup untuk menarik banyak ahli dan faksi dalam wilayah sudut hitam. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang bisa diadakan oleh klan primer dalam Kekaisaran Jiama. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiaoyan, ketangkasan kelas di Dou skill yang bahkan didambakan oleh seorang ahli Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam itu memungkinkan seseorang untuk mengetahui jenis berat yang dimiliki lelang semacam ini. Lelang klan primer paling banyak akan menarik perhatian beberapa pakar Dou Huang. Itu tidak memiliki banyak ketertarikan pada seseorang seperti Xiaoyan. Namun, jenis lelang skala besar di wilayah sudut hitam ini berbeda.
Tidak mengherankan bahwa para ahli yang tertarik dengan lelang seperti itu termasuk dari kelas Douzong. Lelang yang didengar Xiaoyan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam, yang terletak di sisi barat, wilayah Sudut Hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte Kaisar Hitam cukup terkenal di wilayah Sudut Hitam. Namun, itu berbeda dari golongan lain. Biasanya ia tetap bersikap sangat rendah hati ketika melakukan sesuatu. Pemimpin sekte juga tidak memasuki peringkat hitam, wilayah Sudut Hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama di dalam wilayah Sudut Hitam. Ada desas-desus bahwa Tetua Emas Perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini yang tidak menonjolkan diri. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah Sudut Hitam dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Yang disebut peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk bersembunyi. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar bahwa Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir saat dia berada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan berita tentang peta itu, pelelangan skala besar akan berakhir dengan mengumpulkan ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti akan sangat kaya dengan informasi. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi, atau salah satu dari 3 jenis bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan. Setelah membeli peta wilayah Sudut Hitam dengan harga tinggi, dia memimpin dokter peri kecil dan Xian keluar kota dan bergegas ke kota Kaisar Hitam. Wilayah Sudut Hitam sangat luas. Areanya adalah sesuatu yang bahkan jumlah Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun tidak dapat dibandingkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia perlu sedikit berhati-hati saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Meskipun dia telah menyebabkan cukup banyak faksi dari wilayah Sudut Hitam menderita kerugian di tangannya saat itu hanya sebagian kecil yang ada. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, bidang penglihatannya juga menjadi jauh lebih bijak. Karena itu, dia jelas menyadari bahwa di tempat seperti wilayah Sudut Hitam, tidak mungkin kekuatan Tetua Emas Perak menjadi yang terkuat. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang tidak menonjolkan diri. Karena itu, seseorang harus tetap berhati-hati ketika berhadapan dengan apapun di wilayah Sudut Hitam. Kelompok Xiaoyan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur, dan hijau. Xiaoyan di depan memegang sepotong rumput hijau di dalam mulutnya. Lengannya disilangkan di belakang kepalanya sementara wajahnya terlihat malas. Dia membiarkan sinar matahari hangat yang tersebar dari langit menyinari dirinya melalui celah di antara dedaunan. Xiaoyan, seberapa jauh kota yang hancur ini? Xian mengerutkan wajah kecilnya saat dia bertanya dengan marah. Segera, Xiaoyan yang sedang mengunyah rumput yang mengandung sedikit rasa pahit menjawab dengan malas. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali. Xian segera meledak setelah mendengar kata-kata ini. Dia melompat ke Xiaoyan dan bergantung padanya seperti sementara dia menggigit secara acak. Gadis yang mengenakan gaun berwarna putih di sampingnya tersenyum saat melihat aksi Xian. Dia segera menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiaoyan melirik Xian yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkah kakinya tetap stabil sementara mulutnya menunjukkan tawa. Siapa yang mau berkomitmen untuk pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagimu adalah memberiku ramuan obat yang aku temukan. Xian menjawab dengan marah. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti.
Matanya yang hitam pekat menyipit saat dia melirik ke hutan pegunungan yang jauh. Apa itu? Xian bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat melihat Xiaoyan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri. Dokter peri kecil dengan santai menyebutkannya. Dia menatap Xiaoyan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat. Kita akan terus berjalan sendiri. Xiaoyan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan penuh dendam akan terjadi di wilayah sudut hitam ini. Dia tidak tertarik untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua. Dua sosok usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan pegunungan dengan cara yang menyedihkan sementara kelompok Xiaoyan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat ditularkan meskipun mereka berjauhan. Xiaoyan akhirnya melihat kedua sosok itu saat mereka melarikan diri dengan lebih intens. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun sedangkan wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu terhuyung-huyung dan tubuhnya menunjukkan sedikit bekas darah. Jelas, dia terluka. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Mungkin karena lukanya, tapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri dan hampir jatuh. Wanita muda itu buru-buru mengangkatnya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang pekat. Pria itu mengertakkan gigi. Dia menoleh dan melihat orang-orang yang mendekati mereka. Keputusasaan muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara kebetulan melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera memegang sedotan terakhir dan buru-buru berteriak. "Teman di depan, tolong bantu dan selamatkan kami. Kami pasti akan menghadiahimu banyak setelah ini." Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka saat teriakan ini dikeluarkan. Akhirnya, mereka menyorot dan mengepung keduanya. Secara kebetulan, kelompok Xiaoyan juga berada dalam pengepungan ini. "Kamu masih berpikir untuk kabur?" Seseorang berpakaian hitam menatap pasangan yang menyedihkan dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati pria itu semakin padat setelah jalan pelariannya ditutup. Segera, dia hanya bisa melempar matanya yang menangis minta tolong ke tiga kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap pria itu. Tatapannya segera mengamati wanita muda berpakaian ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh seutas rambut hitam, setiap orang yang bermata tajam dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda ini cukup cantik. Begitu dia dewasa dari waktu ke waktu, kemungkinan dia akan menyebabkan cukup banyak pria merendahkan diri di bawah roknya. Sayangnya, bagaimanapun dia tidak memiliki cukup waktu. Anak kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang berpakaian hitam berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Mata pria yang telah berbicara sebelumnya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku hanya lewat," Xiaoyan menjawab dengan lemah. Setelah itu, pandangannya ditarik dari mata wanita muda berpakaian ungu yang penuh harapan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindari mereka. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi pucat putih saat melihat tindakan Xiaoyan. Dia dengan erat mengatupkan giginya dan dengan kejam menatap punggung Xiaoyan. Dia sepertinya tidak dapat memahami mengapa orang yang cukup tampan ini begitu pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiaoyan ini. Semuanya tertawa aneh. "Teman, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini." Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. "Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apa kamu benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini?" Wanita muda berpakaian ungu di sampingnya mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tanpa diduga,
Xiaoyan, yang hendak keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam, tiba-tiba menghentikan langkahnya saat suara pria itu terdengar.